Halo guys, jumpa lagi bersama kita di podcast Scientific. Jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan budaya Karo yang terkhususnya itu Trites dan Param. Jadi kita akan mengundang beberapa narasumber yang asli langsung dari orang Karonya. Jadi kita akan bertanya-tanya nanti terkait Trites dan Paramnya guys. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Awi Silaban. Saya Ibnu Firmansyah. Jadi saksikan podcast kita kali ini. Kita yang langsung kita undang dari Tanah Karo. Jadi di sini ada dengan siapa Kak? Saya Mejalina Moru Ginting, saya Anggi Putri Targan, dan saya Desi Martina sendiri. Oke, salam kenal ya Kak. Baju-baju. Terima kasih sudah datang ya. Oke teman-teman, ngomongin tentang budaya nih, seringkali muncul di kepala kita sesuatu yang kuno atau hanya cerita dari masa lalu. Nah, padahal banyak tradisi lokal yang sebenarnya masih dekat dengan kehidupan kita sampai saat ini. Salah satunya adalah budaya Karo yang kali ini akan kita bahas secara khusus, yaitu Trites dan Param. Iya. Mungkin sebagian dari kalian pernah dengar ya kan, mungkin juga ada yang baru pertama kali mendengar istilah ini. Nah, daripada cuma dengar namanya lewat cerita orang atau kakek kita, hari ini kita bakal kupas tentang bareng narasumber kita di sini. Oke? Ya, di sini sudah ada narasumber kita 3 orang langsung dari Tanah Karonya ya guys. Gimana kabarnya Kak? Kebetulan baik. Gimana tadi perjalanannya dari Karo sampai ke Medan? Sampai macet ya. Medan macet banget. Ya, macet ya. Apalagi ini weekend ya Kak, jadi perjalanannya lumayan macet lah ya. Betul. Langsung aja ya Kak, kami pertama sekali kita tahu nih kan banyak orang Karo pasti kalau orang Karonya sendiri pasti udah tahu lah ya terkait Trites dan Param ini. Tapi sebenarnya nih kakak bisa jelasin nggak buat orang-orang yang di luar Tanah Karo tentang bagaimana sih, apa sih sebenarnya Trites dan Param ini, boleh dijelaskan nggak Kak sedikit banyaknya? Mungkin dari Desi Mungkin dulu ya. dari Kak Desi bisa. Yang tadi terkait Trites dan Param ya. Kalau dibilang Trites dan Param itu adalah salah satu kearifan lokal dari Tanah Karo ya. Ciri khasnya dari Tanah Karo, terutama Trites ini. Nah, kalau Trites itu dia berkaitan sama nilai-nilai budaya yang dari Tanah Karo. Kenapa dia berkaitan? Karena cuma ada di Karo itu. Iya, atau makanan khasnya. Kalau dia Param itu obat tradisional dan Jadi kalau menurut kakak nih, Desi ya, kenapa tradisi seperti Trites dan Param itu masih bertahan sampai sekarang? kenapa masih bertahan, mungkin gimana ya, banyak ya orang yang suka sama makanan itu, apalagi anak berasa bumbunya mungkin agak susah memang makannya, tapi kalau dibilang obat mau nggak mau pasti kan jadi mau kan mencoba misalnya. Terus kalau dia Param tuh kita tahu kan kalau Tanah Karo itu dingin loh, Iya, iya. jadi gimana supaya kita merasa hangat di sana, jadi ya pakai Param. Jadi Makanya sampai sekarang masih belum dipakai. jadi masih terlihat lah itu manfaat dan nilai kandungan di Iya. dalam. Jadi itu ya alasannya sampai sekarang bertahan, yaitu karena khasiatnya yang memang dibutuhkan sampai kapanpun memang dibutuhkan ya Kak. Berarti bahasa Iya. Arab juga ya. Jadi nih Kak, saya sebagai orang luar dari Tanah Karo nih, saya pernah konsumsi Trites dan menurut saya rasanya memang enak ya, cuman baunya sedikit mengganggu karena kan memang diolah dari ini ya Kak, isi lambung sapi. Iya. Tapi sebagai orang Karo sendiri nih Kak, bagaimana pengalaman pertama Kakak suatu mengonsumsi Trites atau menggunakan Param ini Kak? Pengalaman pertama ya. Iya. Kalau dari Trites dulu, saya
Agi ini gimana nih yang dua? Gimana pengalamannya waktu memakai parang atau mengonsumsi trites? Kalau untuk parang sendiri pertama kali dipakai waktu SD juga. Biasa kan orang tua kalau misalnya kita demam itu juga dibuat. Iya. Jadi waktu SD saya kan sakit demam dan parang ini kan bisa mengobati demam. Nah, jadi itu dioleskan pertama kali di badan saya. Awalnya memang dingin. Awal dioleskan itu dingin, Iya. rasanya dingin Lama-lama kali. jadi panas Jadi ya? betul. Iya. Lama kelamaan makin panas. Di situ saya sampai nangis karena panasnya. Jadi kesannya seperti balsam ya kan? Iya, kayak balsam. Iya, balsamnya Orang Karo Karo. ya. Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi kalau suruh dengan trites dan parang dalam satu kata lah, kira-kira apa dan kenapa itu? Itu menurut saya sih Jadi kan dari keluarga itu karena keduanya merupakan peninggalan leluhur ya, masih dijaga hingga sekarang. iya. Iya, dan trites ini juga dan parang ini menjadi salah satu dari ikoniknya Tanah Karo ya. Iya. Sampai saya pernah lihat satu vlog dari orang Karonya langsung. Mereka itu kedatangan tamu dari luar negeri, mereka masak trites sama-sama. Jadi langsung diolah langsung dari setelah tritesnya dikeluarin dari usus lembu atau sapi mungkin ya kan. Mereka langsung masak secara bersamaan. Jadi itu kayak secara tidak langsung menggambarkan betapa uniknya budaya Karo ini. Selanjutnya Kak, kami mau tahu nih, menurut kakak sekalian sebagai orang Karo, hal unik apa dari trites yang mungkin belum tahu yang belum diketahui banyak orang? Iya, yang mungkin yang kayak yang khasnya sekali yang bisa membedakan dari budaya-budaya lain. Kalau dibilang unik, mungkin dari namanya sudah unik ya. Ya, trites, ya, betul sekali. Unik kan. Iya. Terus Trites kayak ini ya, kayak ujian trites. saya trites Oh iya. dan trites dari namanya aja udah unik kan. Iya. Apalagi dari cara pembuatannya dulu. Kok bisa ya dari rambut plastik atau gimana, apa nggak bau, apa orang nggak jijik gitu ya. Iya. Jadi kayak dari pembuatan, dari nama itu udah unik. Dan uniknya lagi saya lihat juga, pernah saya lihat ada di vlog juga memang, ternyata di trites ini dimasak pakai rempah-rempahnya itu banyak ya Kak ya, Iya. kayak terutama kayak daun jeruk, kayak pakai jahenya juga banyak. Ternyata dimasaknya ternyata bukan hanya isi dari ininya, dari lambung sapinya, ternyata dia air perasannya ya. Air perasannya Iya. aja yang dipakai. Itu digunakan rempah-rempah biar mengurangi rasa baunya juga. Iya, memang banyak kurangnya lah dari bau awalnya Dari diolah. awalnya diolah ya. Iya, Masih ada lengket. iya, iya betul sekali. Dalam parang itu ada filosofinya itu. Jadi sekarang kan kalau kita nih generasi muda melihat trites tuh, menurut kakak ini anggapnya keren, biasa saja atau justru kuno? Kalau menurut saya sih sebagai kita generasi Muda ya. generasi muda nih, menurut saya kalau parang itu saya masih menganggap itu keren karena dari rempah-rempah kita bisa menyembuhkan penyakit, itu menurut saya keren karena kan parang ini bisa menyembuhkan demam, masuk angin, Iya. terus pegal-pegal. Bayang kalau kita pegal-pegal aja dengan rempah-rempah bisa nggak pegal-pegal lagi, itu keren kan? Iya, tentunya dengan rempah-rempah yang ada di sekitar kita ya Kak ya. kelihatan kayak nyata langsung. Iya, nyata ada di sekitar kita dan dekat sama. mudah didapatkan juga Iya. bahan-bahannya. Kita yang remaja jompo ya. Iya, jomblo. Terus pun dalam penggunaan parang ini kita mengurangi penggunaan bahan kimia. Kimia. Jadi kita turut untuk menggunakan ini ya, apa namanya, menghemat energi. Misalnya kalau pakai obat-obatan yang biasa kita beli di apotek itu kan kayak dibuat pakai proses yang mungkin prosesnya dan mengganggu alam. Kalau ini kita langsung dari alamnya yang kita olah sendiri, jadi tidak membuat limbah, ya kan? Kita memanfaatkan bahan alam. Ya, memanfaatkan bahan alam secara langsung. Kalau untuk nilai-nilai tersendiri gimana ya Kak? Kalau untuk trites ini, apakah mungkin ada nilai tersendirinya dari orang Karo, misalnya trites ini dipakai untuk acara-acara tertentu, atau mungkin parang ini biasanya dipakai untuk
maksudnya nilainya apa gitu bagi orang Karo? Iya, nilai budaya. Budayanya mungkin kalau di orang Karo itu kan ada acara setiap tahun, Acara tahunan, ya, acara tahunan. ada tahunan lah namanya. Jadi kalau acara tahunan ini wajib ada itu makanan tradisi. Itu sebagai ikoniknya. Selain cimpa ada juga cerita sini. Jadi kalau nggak ada cerita sini kayak Kurang, ya. biasanya. Kalau dia parang, mungkin kalau dia acara kali ya. Jangan heran kalau mereka itu banyak Iya. Juga parang ini biasanya digunakan untuk yang baru melahirkan. Iya, saya pernah lihat tuh. Itu pasti digunakan Iya. untuk mengkebalkan badan itu dan jangan lemas. Ya, tentunya habis melahirkan Lepas keluar lemas. ya, ya. Tepat sekali. Saya pernah lihat juga itu. Kalau untuk parang sendiri Kak, dia ciri khasnya gimana? Tadi kan kita udah bahas terkait parang ini sebenarnya dia kayak balisannya orang Karo. Itu gimana Kak? Istimewanya yang membedakan dia dengan budaya-budaya lain. Gimana? membedakan. Iya. Sebenarnya nggak ada sih yang membedakan. Mungkin kalau budaya lain juga ada juga sih obat tradisionalnya. Tapi kalau untuk orang Karo, secara khusus, secara spesifik, Jadi untuk bahan-bahan untuk pembuatan garam ini kan dari alam ya kan. Menurut kakak ini apa yang ditunjukkan tentang hubungan masyarakat Karo dengan lingkungan? dari segi bahannya. Iya, dari segi bahannya gimana? Apa? Saya ingat tuh ada lada, Ada itu apa? kepala, Iya. jahe, Ada tepung beras Tepung kemudian beras. berasnya. Tepung beras. Iya, tepung Ada beras. daun Terus ada bunga. Iya, daun kembang sepatu. Sebagai perangkat ikan. Satu lagi ada Jintan ikan. Jintan itu yang kayak beras ya Kak? Iya, 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 kayak iya. beras. Iya, warna hitam bersih. Itu bahan-bahan untuk pembuatan garam ini. Jadi hubungannya itu gimana Kak sama lingkungan gitu? Nah, masyarakat Batang Karo kan itu bertani kan, kayak jahe itu kan ditanikan. Jadi orang itu memanfaatkan hasil tani orang itu. Kayak jahe ya Kak? Ya, betul sekali ya. Di tengah banyaknya obat modern sekarang ini kan tentunya parang ini dan trites ini menjadi salah satu alternatif untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat Karo aja, mungkin masyarakat di luar tanah Karo juga bisa mengenal trites dan parang ini sebagai obat alternatif pengganti dari obat-obat bahan kimia ya. Jadi untuk masyarakat Karo sendiri Kak, awalnya itu kenapa bisa percaya bahwa penggunaan parang dan trites ini tuh baik untuk misalnya tadi seperti yang Kakak sampaikan bahwa Pak trites misalnya bisa dipercaya untuk obat lambung misalnya, dan parang juga dipercaya untuk menghilangkan demam atau misalnya ada yang melahirkan itu dipakai. Itu awalnya bagaimana masyarakat Karo bisa percaya tentang pengobatan tersebut? Sepertinya itu karena sudah digunakan sejak lama. Turun temurun ya. Temurun. Nah, jadi percaya, apalagi parang kayak gitu kan, memang langsung sembuh dibuatnya. Intinya itu adalah peninggalan dari leluhur-leluhur ya. Jadi udah diwariskan dari tiap keturunan gitu ya. Jadi satu identitas budaya. Iya, dan juga sudah dirasakan dan itu betul ampuh. Terus Kak, apakah ada cerita menarik dulu tentang seseorang yang merasakan manfaat dari parang ini? Apakah ada? cerita menarik. Iya. Cerita mungkin kayak mana ya? Kayak misalnya pengalaman kakak-kakak nih waktu kayak kakak tadi kan kayaknya sudah menyebutkan deh, kayak misalnya Iya, waktu SD dia Iya, ya lagi demam terus pakai parang demamnya sembuh. enggak, maksudnya kakak-kakak ini kan semuanya generasi muda nih, kayak pernah memperkenalkan parang ini atau trites ini sama orang-orang di luar tanah Karo atau orang-orang yang bukan Karo. Gimana pengalaman mereka pertama kali sewaktu mengonsumsi atau menggunakan parang ini? Ceritanya gitu, bisa diceritain dikit mungkin? Oh, ini mungkin saya ya. Saya kan punya teman. Nah, teman ini satu kos saya. Iya. Terus kemarin dia jalan lama kali lah jalan
lagi dipanjangkan jalannya, terus kakinya itu kayak kebas, Kebal ya? kebas, kebas kapan kebas, kebas. Nah, Iya. kebetulan di kos saya kan juga ada parang. Kemarin saya dari kampung bawa parang ke sini. Terus saya awalnya dia nggak mau pakai parang ini karena merasa itu terlalu kuno. Cuman karena udah nggak kuat lagi dia sama rasa kebas ini, ya udah saya sarankan menggunakan parang ini. Jadi saya kasih 2 butir parang itu. Parang kan dibutir-butirin, 2 butir parang terus saya suruh gunakan. Dan besoknya rasa kebasnya itu tidak lagi. Mungkin itu pengalaman dari saya. Memang banyak yang manfaatnya. Ya betul. Iya, banyak sekali. Dan salut sekali ya sama kakaknya, anak Gen Z masih menyimpan parang, menggunakan parang. 2 jempol sih kak. Keren Ternyata sekali. bisa juga Ya. dan bermanfaat juga. Ya, bisa memperkenalkan parang ke orang-orang di sekitarnya. Itu bisa contoh sih buat kita semuanya guys. Kita bisa memperkenalkan budaya kita. Misalnya kalau kita orang Karo atau Ya. suku-suku lain lah, kita bisa memperkenalkan budaya kita terlebih dahulu ke orang-orang terdekat kita. Nanti dari orang terdekat kita menyebar sampai ke seluruh orang, itu bisa menggunakan dan mencintai budaya asli Indonesia. Bagus sekali ya guys ya. Selanjutnya nih kak, tentang sekarang kita tahu ya perkembangan zaman sekarang ini, teknologi semakin berkembang dan makin banyak alternatif lain yang mungkin punya dampak buat lingkungan kita. Misalnya kayak seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa penggunaan obat-obat kimia ini sudah banyak menyebabkan lingkungan kita itu tercemar. Jadi kan kalau kita pakai parang atau trigas ataupun mungkin alternatif lain yang masih asli dari budaya kita itu tentunya akan mengurangi limbah atau tentunya akan lebih bersahabat lah dengan lingkungan kita. Menurut kakak nih sebagai anak-anak muda, bagaimana potensi untuk misalnya trigas dan parang ini untuk berkembang, bisa dikenalkan, bisa menjadi lebih luas lagi, dipakai bahkan sampai keluar ke mancanegara gitu. Gimana tanggapan kakak semuanya? Misalnya misalkan dikenalkan, bagaimana kalian memperkenalkannya sebagai anak-anak muda? Mungkin seperti yang saya bilang itu berawal dari teman dekat dulu. Iya. Itu juga bisa jadi satu solusi. Terus menurut saya ada juga seperti kita mendokumentasikan, bisa melalui teknovlog atau kita buat vlog tentang Iya. parang atau trigas ini, Diposting di sosial media Terus ya? apalagi Gen Z kan sering kali nonton TikTok. Iya. Kita post di TikTok aja, pasti orang itu bakal tertarik. Kok bisa dari bahan-bahan alam seperti itu bisa menyembuhkan demam. Terus kalau misalnya kayak trigas, masa sih dari isi lembut bisa mengobati lambung. Apalagi kan Gen Z kan pasti punya penyakit asam lambung kan. Iya. Dan sekarang memang Ada gizi. marak-maraknya orang pada banyak meninggal karena penyakit lambung ya. Iya betul. Apalagi anak kos. Iya. Anak kos ini. Nah, Yang pasti paling sering ini bisa ya. bisa konsumsi trigas tentunya supaya terhindar dari asam lambung. Nah betul. Ya, selanjutnya sini kak, menurut kakak-kakak ini apa tantangan terbesar dalam menjaga budaya Karo saat ini? Ya, Apakah ada tantangannya. tantangan itu? tantangannya sih mulai kita kayak sama gimana ya, nggak minat gitu, kayak yang dibilang Rasa itu kakak Mei kuno, tadi, ya. apa sih kok pakai parang kuno gitu, makanya minat dari kita generasi muda. Dan sebenarnya banyak loh manfaatnya. Jadi sebenarnya itu kayak bagian dari teknologi nggak sih kak? Jadi kayak karena semakin berkembangnya teknologi sekarang ini, jadi kayak orang merasa hal-hal yang berbau tradisional ini tuh kuno, bukan dipakai zaman sekarang. Padahal itu masih relevan lah ya digunakan. Iya. Apalagi ada yang bahan alam yang dibawakan kayak bau kali gitu loh, jadi Mungkin kalau pertama kali nengok Iya. pembuatan parang itu jijik kan gitu ya. Dan Jadi intinya sebagai anak muda lah nih ya, pasti kita punya peran yang besar lah, punya PR yang besar untuk memperkenalkan budaya-budaya kita ini ke khalayak luas. Apalagi banyak sebenarnya budaya-budaya dari lokal Indonesia yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari tentunya. Misalnya kalau ada yang sakit seperti yang dari Karo ini, ada trigas dan parang yang bisa dipakai untuk mengobati berbagai penyakit, misalnya tadi asam lambung
lambung, misalnya demam, yang apalagi demam ya banyak itu udah penyakit umum lah ya, sering sekali demam dan asam lambung juga saya rasa itu penyakit yang sudah banyak orang lah yang terkena asam lambung. Nah, dari tadi kita kan sudah bahas trites dan param dalam sudut pandang budaya. Nah, sekarang kita akan bahas trites dan param ini dalam sudut pandang yang berbeda, yaitu pendidikan. Nah, dan Kak, menurut kakak ini kenapa budaya seperti trites dan param ini menarik untuk dibahas dari sudut pandang sains? Karena di balik tradisi tersebut sebenarnya ada pengetahuan yang berkaitan dengan sains, seperti pemanfaatan bahan alaminya, kayak di Param itu kayak jahe kan menghangatkan tubuh, terus meredakan masuk angin, terus kunyit juga mengurangi peradangan atau menjaga kesehatan tubuh. Karena Param itu juga bisa digunakan selain kayak dioleskan di tubuh, bisa juga dibuat ke dalam teh manis gitu. Oh, dicampurkan ke Iya, minuman ya? dan bisa. Jadi budaya Terus lokal ini bisa juga kayak kencur juga, bisa meredakan tugal kayak ayu bilang ayu tadi kan tugas-tugas semua. Jadi dari itu juga bisa. Nah, terus bisa itu juga terhadap suhu dan kalor. Jadi dikaitkan di Iya, dalam dikaitkan. pembelajaran. Karena kan waktu dia dimasukkan kayak param itu dicampur ke air jadi dingin kan, terus dioleskan di sini dingin, tapi beberapa menit kemudian tubuh kita itu jadi hangat gitu, panas. Jadi adanya konsep kalor ya di dalam. Iya. Menarik sekali ya, bisa dihubungkan ke sains. Selanjutnya nih Kak, kalau kita lihat secara ilmiah ya Kak, konsep sains apa saja yang sebenarnya ada dalam param ini? Seperti tadi sudah di-spill satu ya, kalau di param itu ada kalor dan apa tadi Kak? Suhu dan kalor ya, suhu dan kalor. Selain itu apa ada lagi Kak? Nah, kalau param sendiri materi yang dikaitkan selain suhu dan kalor itu mungkin ke sistem saraf manusia. Karena kan kalau param itu dioleskan bakalan hangat. Nah, kehangatannya itu membuat peleburan darah itu jadi kayak lebih reda. Lancar. Jadi lancar dia. Gitu. Jadi itu yang membuat sangat dekat dengan sains ya Kak ya. Iya. Jadi sebenarnya sangat ilmiah sekali ya. Jadi kan param ini kan dibuat dari berbagai rempah ya kan, dan tumbuhan alami. Apakah ini menunjukkan bahwa masyarakat Karo sejak dulu sudah memiliki pengetahuan tentang manfaat bahan alami bagi kesehatan? Nah, betul. Jadi mungkin dulu-dulunya masyarakat Karo ini itu tahunya hanya sebagai ilmu lokal kan. Orang itu tahu manfaatnya, tapi itu belum tahu orang itu secara sainsnya. Nah, dari situlah mungkin peneliti-peneliti sebelumnya meneliti tentang param ini dan ternyata terbukti dari pengetahuan lokal si masyarakat Karo ini. Gitu. Jadi tentunya Jadi- sangat dekat lah ya. Dan dengan pengamatannya kehidupan itu sehari-hari. diwariskan secara turun-temurun ya berarti. Nah, ya. Jadi peneliti itu tujuannya itu untuk membuktikan dan mendokumentasi tentang param ini. Walaupun melihatnya jadi langsung seperti itu juga ternyata bisa. Jadi sebenarnya sangat dekat dengan sains ya. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu yang kita anggap dari itu kayak banyak sih orang yang menganggap kalau misalnya dari yang diturunkan dari nenek moyang itu hanya kayak kepercayaan semata gitu. Ternyata bisa dihubungkan dengan sains dan bahkan bisa juga dikaitkan dengan pembelajaran. Kalau misalnya zaman sekarang ini kan sudah sulit anak-anak sekolah generasi muda untuk mengenal yang namanya bahan-bahan alam kayak rempah-rempah. Bahkan ada loh anak-anak yang nggak kenal yang namanya jahe karena saking dekatnya dengan sekarang kan identiknya teknologinya orang asik megang HP aja, megang pokoknya yang berbau teknologi lah, sampai yang namanya tumbuhan ini tuh ini sebenarnya asli dari sini itu mereka nggak tahu. Jadi itu bisa jadi inovasi ya tentunya untuk pendidikan, bisa dimasukkan di dalam pembelajaran untuk mengenalkan tumbuhan-tumbuhan asli dari daerah-daerah tertentu.
ya sangat menarik sekali tentunya untuk dikaitkan dengan pembelajaran. Kalau tritesnya Kak gimana tuh? Nilai dari sainsnya? Kalau untuk teknis ada juga sih. Pertama, dalam proses memaksanya. Kan kalau dimasak tuh ada perubahan pada makanannya. Warnanya ya Kak? Iya, dari segi warnanya yang diikatkan oleh panas. Campuran rempah-rempahnya juga yang kemudian Jadi ada reaksi-reaksinya gitu ya? terjadi reaksi, dan semua pengolahan dan prosesnya ini dijelaskan secara ilmiah. Bisa dijelaskan secara ilmiah ya? Ya, sangat menarik sekali ya. Jadi bisa dikaitkan ke pembelajaran tentunya. Itu juga merupakan bisa dibuat sebagai salah satu usaha supaya pengetahuan-pengetahuan lokal dan pengobatan-pengobatan lokal itu dikaitkan dengan pembelajaran supaya tidak punah, supaya sampai ke generasi-generasi selanjutnya juga dia tetap dikenal, tetap digunakan dan tetap lestari lah tentunya. Jadi menurut kakak ini apa manfaat mengaitkan budaya lokal dengan pembelajaran yang sains ini atau lingkungan pendidikan? Kalau ditanya dari segi manfaat, pasti banyak lah ya manfaatnya, apalagi untuk siswa. Kan apalagi kalau sains itu harus banyak teori. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan kearifan lokal, apalagi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswanya, pasti dia gampang ngerti, gampang paham. Jadi dan selain juga dia lebih mudah memahami tentang teori tersebut, itu juga bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal. Jadi ada rasa untuk melestarikan kearifan lokal tersebut, ada rasa bangga. Jadi apa tantangan terbesar dalam memperkenalkan budaya lokal sebagai bagian dari pembelajaran sains modern ini menurut kakak? Kalau tantangannya ya masih kurangnya pemahaman kalau budaya lokal itu mengandung banyak ilmu apa-apa. Bahkan sekedar ilmu budaya saja, padahal banyak dari segi ilmu pengetahuannya banyak yang bisa diambil dari budaya itu. Jadi selain itu ada juga belum semua sekolah atau belum semua guru nih yang bisa mengatakan sains itu ke dalam kurikulum. Kadang nggak cuma kita anak muda aja yang nggak tahu tentang kearifan lokal. Guru yang udah apa aja banyak. Jadi harusnya sangat penting pembenahan ya bagi guru-guru yang akan mengaitkan pembelajaran ini dengan budaya lokal. Menarik sekali ya pembahasan kita kali ini teman-teman. Kita sudah banyak berbicara dengan narasumber kita terkait dengan Trites dan Param, yang ternyata Trites dan Param ini salah satu budaya yang sangat unik dari Karo. Tadi Trites dibuat dari usus lambung ya, dari lambung sapi tadi, makanan yang belum dicerna sepenuhnya dari lambung sapi kemudian diolah menjadi makanan khas dari tanah Karo yang ternyata bisa juga dibuat sebagai obat seperti lambung. Nah kemudian ada tadi param juga kita bahas tadi yang ternyata terbuat dari berbagai macam rempah-rempah yang bisa dibuat untuk obat demam dan pegal-pegal, dan masih banyak lagi manfaatnya yang mungkin bisa dikaji lagi secara ilmiah. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan manfaat dan pengenalan lebih dalam lagi bagi teman-teman semua pendengar setia kita terkait dengan budaya lokal dari Karo. Terima kasih untuk narasumber kita sudah datang jauh-jauh dari Karo ke Medan. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Ya, sangat bermanfaat sekali, sangat menambah wawasan buat kita dan pendengar kita juga. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya guys. Bye bye.